Nah, silahkan Bu Chong Susanti dari sekarang. Tolong Bu Chong, ini Bu Chong di kelas berapa ini? Saya kelas 6, Pak. Kelas 6, mata pelajarannya? IPA dan Bahasa Indonesia. 2 saja ya? 2. Ya, silakan ya, dari sekarang. Ya, saya mulai, Pak ya. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Baik. Sehat, ya. Bu. Sehat, Bu. Ya, semua sehat ya. Oke, sebelum kita mau mulai belajar, Ibu mau absen dulu ya. Coba. Alosius, ada ya? Hadir, Bu. Ritopo, ada. Agustian, ada juga. Oke, semua hadir ya. Nah, kita hari ini mempunyai pembelajaran yang menarik ya. Jadi Ibu harap semua akan belajar dengan semangat. Nah, supaya kita lebih semangat, kita sama-sama mau melakukan tepuk semangat. Coba Ibu mau lihat semua nanti juga melakukan gerakannya, boleh dibuka kameranya. Kita sama-sama melakukan tepuk semangat. Suaranya tidak dinyalakan, nggak apa-apa ya, biar dengar masing-masing ya. Seperti ini, tepuk semangat. Semangat. Putar tangannya semangat gitu ya. Coba sekali lagi ya, sama-sama ya, dilakukan di tempatnya masing-masing. Tepuk semangat. 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 Ya, kita mau belajar dengan semangat hari ini. Nah, supaya lebih semangat lagi, Ibu mau ajak kita nyanyi satu lagu. Ya, kita nyanyi sama-sama lagunya seperti ini. Ini lagu yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang sistem tata surya. Ya, kita nyanyi sama-sama sebentar saja ya. Lagunya seperti ini, lagu Ambilkan Bulan. Siapa yang tahu lagu ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Sama-sama ya, pasti semua sudah tahu. Kita nyanyi sama-sama. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Bu. Bulan, ambilkan bulan, kau selalu bersama Ya, seperti lagunya tadi, kita biasa bisa melihat bulan pada saat kapan ya? Malam hari atau siang hari? Malam, Bu. Nah, malam hari, Bu. Selain bulan pada malam hari saat kalian memandangi langit di malam hari, apa yang dapat kalian lihat? Ada apa saja di langit? Ada bintang, Bintang, Bu. Ya. Nah, terus tahu nggak kalian kalau ada planet lain selain bumi ya? Bumi kita kan tinggal di bumi nih. Ada planet lain selain bumi. Ada yang tahu planet apa saja yang Merkurius, Bu. ada di Merkurius. Ada lagi yang lain? Coba anak-anak yang lain. Venus ya, ada Saturnus, Bu. Saturnus. Wah, rupanya murid-murid itu sudah tahu nama planet. Tapi herannya planet-planet itu kan berputar ya, bekerja, tapi tidak tabrakan satu sama lain ketika mengelilingi matahari. Ada yang tahu nggak apa sebabnya? Kok bisa ya planet-planet? Bu. Oh, jadi ada orbitnya ya, Alesius ya. Nah, Iya, pasti Bu. orbit itu kita akan mempelajari lebih lanjut tentang materi ini, ya. Tapi sebelumnya, Ibu mau menjelaskan dulu apa saja sih tujuan kita belajar
untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti ada video-video yang Ibu tayangkan. Kalian bisa nanti setelah melihat videonya bisa menyebutkan benda-benda langit yang terdapat dalam sistem tata surya. Nanti kalian juga ada kegiatan membuat peta pikiran, mengisi peta pikiran pada LKPD. Kemudian kalian, Ibu harapkan bisa menjelaskan kembali karakteristik masing-masing anggota tata surya yang akan kita pelajari nanti. Terus nanti juga kalian bisa berdiskusi secara online di grup WA-nya masing-masing ya. Kalian nanti bisa menganalisis hubungan karakteristik planet dan kemungkinannya untuk ditempati oleh manusia secara benar. Dan nanti juga ada petunjuk kerja supaya kalian bisa membuat model sistem tata surya dengan bahan dan langkah kerja yang sesuai. Itu untuk Ibu nilai keterampilan kalian nanti ya. Kemudian nanti kita akan baca teks. Setelah itu Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam teks fiksi. Ada juga pertanyaan berdasarkan teks fiksi yang harus kalian jawab supaya nanti kalian bisa menganalisis tindakan tokoh dan alur penceritaan. Terus nanti juga kita diskusi supaya kalian belajar menceritakan kembali isi teksnya secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, itu gambaran pembelajaran kita hari ini. Sudah siap belum untuk kita belajar? Sudah siap semuanya? Ya. Siap, Bu. Mulai belajar. Nah, coba ya. Ada sebuah berita yang Ibu dapatkan di internet. Kira-kira beritanya seperti ini. Coba Ibu minta Maitopo bacakan. Coba bacakan beritanya. Anak-anak yang lain simak ya. Liputan Ada? 6.com. Jakarta, para peneliti telah mengungkapkan bahwa bumi bakal mengalami kehancuran di masa depan. Untuk menghindari peristiwa kepunahan massal tersebut, umat manusia harus mencari tempat tinggal lain di sebuah planet yang dianggap sesuai dengan kehidupan manusia. Planet Mars salah satunya. Planet Mars merupakan satu-satunya planet yang sedang menjadi sorotan untuk saat ini. Berbeda dengan Pluto yang masih dalam tahap investigasi yang masih jauh dari layak untuk ditempati manusia. Mars justru menjadi kandidat terkuat yang dapat disinggahi manusia suatu saat nanti. Namun, bagaimana caranya? Cara tersebut masih diusut oleh NASA dengan menghadirkan berbagai macam terobosan. Untuk mengungkap misteri Mars, apakah memang bisa planet merah tersebut bisa ditempati oleh umat manusia? Para peneliti dari NASA dan Universitas Amerika pun mengungkapkan terdapat beberapa alasan kuat mengapa planet Mars layak ditempati manusia. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya. Oke, ayo anak-anak. Tadi kalian sudah menyimak ya berita yang dibacakan Maitopo tadi, teman kalian tadi. Nah, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari berita ini? Ada yang bisa jawab? Ada berita apa saja atau ada informasi apa saja yang kalian dapatkan ketika baca berita ini? Katanya bumi, wah ada masalah nih. Wah, bumi bakal punah, bakal hancur. Makanya para peneliti sedang meneliti di planet lain kira-kira bisa nggak ditempati oleh manusia. Salah satunya planet apa tadi yang disebutkan? Planet Mars. Nah, kalau Pluto untuk saat ini sudah tidak termasuk dalam kategori planet lagi karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai sebuah planet itu tidak terdapat pada Pluto. Nah, nanti untuk yang ini kalian bisa mencari informasinya di internet ya. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah masalah yang akan kita pelajari sama-sama, yaitu bagaimana menurutmu? Apakah Mars atau planet lainnya bisa ditinggali oleh manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita mencari tahu dengan mempelajari setiap karakteristik
planet-planet tersebut. Pertanyaannya tadi tuh, apakah Mars atau planet lainnya bisa ditinggali oleh manusia? Gimana menurut kalian? Kira-kira bisa atau tidak? Ayo, kira-kira bisa? Oh, belum tahu. Belum tahu, Bu. Kita belum tahu karena kita belum mempelajari karakteristik planet-planet tersebut. Nah, supaya kita tahu, kita akan belajar hari ini tentang karakteristik setiap planet tersebut. Kita akan mengenal setiap planet tersebut. Kita mau mencari informasi dulu tentang planet-planet tersebut, baru kita bisa menjawab. Nah ini gambar di sistem tata surya kita. Ayo, siapa yang sudah tahu nama-nama planet yang ada di sistem tata surya kita? Nah, kalau yang Ibu tunjuk dengan panah nih, yang ada cincin. Apa? Siapa yang tahu apa nama planet ini? Saturnus, Bu. Saturnus. Kalau yang paling besar nih, yang paling besar. Nah, apa namanya tuh? Planet apa ini? Jupiter. Planet apa? Jupiter. Ya, wah, berarti murid-murid itu semua kayaknya sudah tahu nih nama-nama planet. Coba kita lihat benar enggak ya? Nah, ini nih. Ini matahari. Lalu planet yang paling dekat dengan matahari itu ada Merkurius. Coba Ibu minta Eva coba sebutkan nama-nama planet yang berurutan, yang paling dekat dengan matahari sampai yang paling jauh. Coba Eva sebutkan. Ibu, Merkurius, Venus, kemudian Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Iya, jadi ada berapa planet di sistem tata surya kita? Ada 8 planet. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang planet-planet tersebut, tapi sebelumnya kita belajar dulu mengenal alam semesta kita. Ibu minta Alesius bantu bacakan, yang lain simak baik-baik ya. Ayo mengenal alam semesta kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilingnya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Sistem tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Ciri-ciri planet adalah mengorbit mengelilingi bintang atau sisa-sisa bintang, memiliki massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tertentu, telah membersihkan atau mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda lainnya. Sudah, Bu? Ya. Iya, terima kasih ya. Nih, tadi dibacakan itu telah membersihkan atau mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda lainnya. Ini adalah salah satu ciri planet yang tidak dimiliki oleh Pluto tadi. Makanya Pluto tidak dimasukkan di dalam kelompok planet lagi, ya. Oke, nah ini adalah materi yang akan kita pelajari, ya. Nah, kita akan nanti belajar mengenal tentang Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan selanjutnya. Nah, supaya kalian bisa mengenal setiap planet-planet itu, ya, Ibu akan putarkan satu video, ya. Kita simak baik-baik ya video ini. Mengenal tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Oke, sebentar ya, Ibu jelaskan dulu ya tadi. Nanti sambil kita simak video ini ya, nanti LKPD yang sudah Ibu bagikan di hari sebelumnya yang sudah kalian terima, kalian bisa isi dengan
informasi-informasi yang kalian kita amati ini, apa saja informasi yang kalian dapatkan dengan mengamati video ini. Masing-masing nanti boleh menuliskan 5 informasi di LKPD. Kita lanjutkan ya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Sedangkan suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Oke, coba dilihat sama-sama. Di sini ada satu lapisan yang namanya corona. Wah, nama yang sama dengan nama virus yang sedang kita hadapi saat ini ya, corona. Lalu suhu permukaannya berapa derajat Celcius? Ayo coba dilihat. Berapa derajat Celcius suhu permukaan matahari? 6.000. 6.000. Dan lebih panas lagi itu di tengah-tengahnya, di intinya. Berapa derajat Celcius? Coba dilihat. Apa? 15 juta, Bu. Wow, 15 juta derajat Celcius itu pasti sangat panas sekali ya. Oke, ini ada informasi yang kita temukan lagi tentang matahari ya. Kita lanjutkan. Di sekeliling matahari terdapat planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Yang pertama adalah Merkurius. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Satu hari di Merkurius sama dengan 30 hari di Bumi. Merkurius merupakan planet yang paling kecil. Planet setelah Bumi adalah Mars. Lingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan esnya. Nah, ini Saturnus, ini ya, yang planet paling unik di sistem tata surya kita. Kenapa unik? Karena memiliki apa? Ayo. Ada yang jawab, memiliki cincin. Ada yang tahu cincinnya terbuat dari apa? Cincinnya terbuat dari apa? Batuan, debu, Batuan, debu, dan es. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada informasi yang kalian dapatkan lagi tentang Saturnus ya. Nah, kalian bisa menuliskannya juga di LKPD kalian tentang informasi yang kalian dapatkan ini. Kita belajar lagi tentang planet yang lain. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang terakhir adalah Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Oke, kita sudah selesai mengamati video pembelajaran tentang sistem tata surya. Pasti banyak informasi yang telah kalian dapatkan dari video yang tadi kita amati bersama. Nah, sekarang Ibu akan membagi tugas ya. Nanti di LKPD kalian masing-masing akan menulis, kita akan belajar memperkenalkan setiap planet-planet ini ya, seperti kita bermain peran. Nanti ada yang jadi Merkurius, ada yang jadi Venus. Ibu bagi tugas ya. Nanti yang Merkurius akan diperankan oleh Alesius Maitopo, Venus, Agustian, dan Ari, dan selanjutnya. Semua dapat bagian satu planet ya.
Dan nanti tugas kalian adalah memperkenalkan perkenalan diri ya setiap planet-planet ini. Kalian bisa menuliskan kalimat perkenalannya di LKPD yang sudah Ibu bagikan itu. Nah, contohnya seperti apa sih? Bagaimana sih perkenalan dirinya? Ibu akan memberi contoh tentang perkenalan diri matahari. Kita lihat sama-sama ya. Matahari, bagaimana sih informasi yang ada tentang matahari, dan kita akan memperkenalkan dalam bentuk perkenalan diri. Kita lihat sama-sama. Hai, namaku Matahari. Aku selalu terlihat saat siang hari. Tahukah kalian kalau aku juga merupakan salah satu bintang, sama seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Karena aku bisa memancarkan cahayaku sendiri. Pasti kalian berpikir kalau aku adalah bintang yang paling besar di antara bintang-bintang lainnya. Sebenarnya, aku hanya merupakan salah satu bintang yang berukuran sedang. Hanya saja, karena jarakku paling dekat dengan bumi, makanya terlihat lebih besar dari bintang lainnya. Kalian pasti tahu, kalau diriku sangat panas. Bahkan, suhuku bisa mencapai 15 juta derajat Celcius loh. Karena badanku banyak mengandung hidrogen dan helium. Panas sekali, bukan? Tahukah kalian, aku juga melakukan gerakan rotasi loh, sama seperti planet kalian. Hanya saja, karena badanku ini terdiri dari gas, kecepatan rotasiku menjadi tidak beraturan. Nah, ini perkenalan tentang matahari. Coba, dari perkenalan tentang matahari ini, informasi apa saja yang kalian dapatkan? Ibu mau dengar dari Rizky. Apa yang kamu dapatkan, informasi apa yang kamu dapatkan tentang matahari? Matahari terlihat pada siang hari. Ya, terus ada Suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Badan matahari mengandung hidrogen dan helium, Bu. ya, jadi pasti panas sekali ya matahari sampai 15 juta derajat Celcius, terutama di bagian intinya. Nah, informasi-informasi yang kalian dapatkan tentang matahari ini ya boleh dituliskan ya 3 informasi pada LKPD kalian yang sudah Ibu bagikan tersebut ya. Jadi jelas ya seperti ini. Apakah semua sudah jelas apa yang akan dilakukan? Kalian nanti menulis sebuah kalimat perkenalan diri ya seperti ini kira-kira contohnya tentang sebuah planet ya. Nah, untuk informasi planet-planet tersebut, kalian bisa membaca informasi yang sudah Ibu bagikan dalam bentuk bahan belajar ya, modul belajar yang juga sudah Ibu bagikan kemarin. Kalian bisa baca yang dapat tugas tentang Merkurius. Tadi siapa ya? Aloysius dan Maitopo. Nanti baca ya. Izin ke belakang dulu ya, Bu. Oh ya, boleh. Ya, nanti Aloysius dan Maitopo baca bagian ini tentang Merkurius dan buat kalimat perkenalan diri di LKPD-nya, ya. Kemudian yang selanjutnya yang Merkurius, bagian siapa tadi yang baca? Yang Venus. Agustian dan Ari, Ibu bagi lagi ya. Nah, kita bagi tugas bacanya ya. Yang Venus nanti silakan Agustian dan Ari membaca informasi tentang ini, kemudian membuat kalimat perkenalan diri yang akan kalian isi di LKPD. Kemudian lanjut, yang Bumi nanti dibacakan atau dicari informasinya oleh Eva. Lanjut, nanti yang Mars oleh Rizky. Kemudian lanjut, yang Jupiter nanti oleh Wapuja. Kemudian lanjut, yang Saturnus nanti oleh Yenita. Nanti yang terakhir, yang Uranus oleh Vivi. Dan yang terakhir,
dibacakan perkenalan dirinya oleh Tri ya. Jadi semua mendapat bagian satu planet dan kalian akan memperkenalkan sebagai planet tersebut ya. Contohnya seperti yang sudah Ibu bagi tentang matahari tadi. Apakah semua sudah jelas tugasnya atau ada yang mau bertanya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan tugasnya ya, membuat kalimat perkenalan diri tentang planet pada LKPD yang sudah dibagikan ya. Nah, LKPD-nya seperti ini ya. Di LKPD bisa kalian isi ya. Seperti ini, isi bagian tentang perkenalan diri ya, dimulai dengan hai, namaku planet apa, kemudian kalian tulis informasi tentang planet tersebut ya. Oke. Semua sudah selesai tugasnya? Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai semua. Coba Ibu mau dengar presentasi dari Aloysius. Yang pertama tadi kan ya, Merkurius. Coba Aloysius presentasikan tentang Merkurius. Hai, nama saya Merkurius. Saya adalah planet terkecil dalam tata surya. Lintasan saya paling dekat dengan matahari. Terima kasih, Bu. Ya, itu informasi yang Aloysius dapatkan tentang Merkurius ya. Nah, kemudian Ibu mau dengar satu presentasi lagi tentang Venus dari Agustian. Coba. Oke, semua sudah mempresentasikan dengan baik. Nah, setelah kalian mempresentasi dan teman-teman yang lain juga menyimak presentasi temannya, tentu kalian sudah mendapatkan cukup informasi tentang planet-planet tersebut ya. Nah, planet-planet tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, dari informasi-informasi tersebut ya, baru kita bisa menjawab tadi permasalahan kita di awal. Apakah planet-planet tersebut bisa ditinggali ya? Nah, supaya lebih jelas nanti kan tadi sudah mendengarkan presentasi teman-temannya, pasti sudah mendapatkan banyak informasi tentang planet-planet tersebut. Jadi nanti boleh isi di LKPD ini informasi apa yang kalian dapatkan tentang Merkurius, tentang Venus, tentang bumi pada LKPD-nya. Ya, Ibu kasih waktu untuk mengisinya 15 menit ya. Silakan diisi pada kotak-kotak ini informasi yang kalian ketahui tentang setiap planet. Sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke, nanti LKPD yang kalian isi silakan dikirim ke Ibu melalui WA ya. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita mempelajari karakteristik setiap planet di dalam sistem tata surya, ya, bagaimana pendapat kalian mengenai kemungkinan manusia untuk tinggal di planet lain selain bumi? Coba Ibu mau dengar dari Wapuja. Tadi Wapuja kan memperkenalkan tentang planet apa tadi? Jupiter, Bu. Ya, jadi bagaimana menurutmu? Kira-kira manusia bisa nggak tinggal di planet tadi? Planet Jupiter ya, planet Jupiter. Kira-kira bisa, Bu. Kenapa tidak bisa tinggal di sana? Dia tidak seperti bumi, tidak ada udara, Bu. Oh, tidak ada udara. Terus apa lagi? Ada yang lain? Tidak ada udara dan banyak gas ya. Jadi sepertinya tidak memungkinkan manusia untuk tinggal di sana. Coba tadi siapa yang memperkenalkan tentang Mars? Ya, Eva ya tadi memperkenalkan tentang Mars. Gimana tadi? Menurut kamu, kira-kira bisa nggak Mars menjadi alternatif tempat tinggal manusia selain bumi?
Ada Eva? Oke. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, oh, Ari. Atau planet yang lain, bagaimana? Menurut anak-anak yang lain, bagaimana? Apakah kita bisa tinggal di planet-planet tersebut? Tidak bisa, Bu. Hanya bumi Tidak saja. bisa. Oke, jadi kesimpulannya, sampai saat ini, planet-planet tersebut masih belum memungkinkan ditinggal oleh manusia ya, dengan kondisi masing-masing planet tersebut. Nah, itu oke, balik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya, Ibu ada kuis ya. Nah, untuk menguji pemahaman atau informasi yang telah kalian dapatkan di materi ini. Coba kita jawab sama-sama. Planet yang memiliki suhu paling panas apa? Ayo, ada yang tahu? Apa jawabannya? Apakah Venus, Uranus, Mars, atau Merkurius? Bagaimana dengan Mars? Venus, Bu. Mars. Apakah Mars? Jawabannya tadi ada yang bilang Mars. Oh, Venus, Bu. Mars. Ya. Venus, kita lihat. Apakah Venus? Betul. Lanjut. Wah, semua bisa menjawab dengan benar. Coba, planet yang memiliki cincin yang mengelilinginya. Saturnus, Bu. Apa? Saturnus. Coba kita lihat Ya, apakah Jupiter, Bu. Oh, satu lagi coba. Planet yang paling dekat dengan matahari. Pasti semuanya bisa jawab. Merkurius, Bu. Merkurius. Ya. Oke, ya. Jadi semua dari kuis yang telah kita jawab sama-sama, hampir dari kalian semua sudah memahami dengan baik setiap karakteristik planet-planet tersebut, ya. Kita lanjutkan materi kita. Nah, ini ada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah nanti ya untuk membuat sistem tata surya. Bahan dan alatnya seperti ini, ada kertas gambar, A3, kertas origami, spidol, gunting, dan lem. Lalu ada langkah kerjanya. Langkah kerja ini atau petunjuk kerja juga bisa kalian baca di LKPD kalian. Jadi silakan dibuat model sistem tata suryanya dengan baik, kemudian nanti hasilnya kirim foto kepada Ibu ya, supaya bisa dinilai ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita selanjutnya tentang teks fiksi. Nah, ada yang tahu apa itu teks fiksi? Ada yang tahu apa itu teks fiksi, anak-anak? Berdasarkan imajinasi, Bu. Ya, Berdasarkan hayalan pengarang, Bu. Jadi itu berarti teks fiksi itu adalah kisah yang nyata terjadi atau bukan yang nyata terjadi? Bukan, Bu. Rekaan, Bu, dibuat, Bu. Ya, betul. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur teks fiksi. Ada tema, ada tokoh, watak, alur, dan latar. Jadi ada 5 unsur yang akan kita pelajari. Nah, unsur-unsur teks fiksi ini ada tema, pasti kalian sudah mengenal. Nah, ini Ya baiklah, berikutnya ya. Berikutnya nanti kita bahas mungkin berikutnya nanti ya, kita berikan masukan saran. Karena kalau diberikan sekarang sarannya orang akan tidak ada kan. Ini masuk ya. Sila Bu Cung ya, langsung aja Bu ya. Sudah kita tutup saja ya. Ayo kita sekarang berikan masukan saran saja langsung ya. Ya Bapak karena secara umum sudah bagus kan hasilnya tadi. Baiklah Ibu Yenita Carmila untuk memberikan masukan kepada Ibu Cung ya. Tentu tidak terkait masalah sinyal tadi ya, silakan. Ya, oke, terima kasih.
dari awal kegiatan tadi sampai dimulai dari pendahuluan, isi sampai ke penutup semua, saya lihat sudah terintegrasi dengan sempurna ya Pak ya. Itu tampak sekali di keterampilan membuka pelajaran, memotivasi siswa, penggunaan media, pengelolaan kelas, bahkan sampai ke penutup pembelajaran. Kemampuan menggunakan teknologi pada belajar, media, berpikir tingkat tinggi, sangat terlihat. Menciptakan suasana yang menyenangkan, memberikan penguatan, itu sangat tampak sekali yang disampaikan di tadi ya. Lengkap materinya sangat-sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Nah, cuma ada sedikit tambahan saja. Menurut saya ini, waktu Bu Chong bertanya awal itu, saat bertanya itu menyebutkan nama anak terlebih dahulu, Eva gitu Pak, sebelum melontarkan pertanyaan. Mungkin alangkah lebih baiknya kita melontarkan pertanyaan dulu, sebelum menyebutkan anak itu siapa yang bisa menjawabnya. Jadi soal dulu ya. Ya, catatan yang kedua lagi untuk tambahan yang saya tambahkan tadi, di petunjuk pada saat itu Pak, LKPD tadi, pada saat anak kita suruh buka LKPD tadi, Bu Chong tadi melewatkan membacakan petunjuk yang ada pada LKPD sebelum disampaikan kepada siswa. Baiknya kita menyampaikan petunjuk dulu, baru kita masuk kegiatan LKPD. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Pokoknya untuk Bu Chong top markocop Pak. Sangat oke lah ya. Makasih. Silakan gimana Bu Chong? Makasih Bu, saya sempat buyar tadi rupanya di awal saya lupa satu ini, lupa saya ajak berdoa, maaf ya. Nggak apa-apa, saking lancarnya itu Pak. Iya, saya lupa di pendahuluan itu fatal sekali Pak. Ya nggak apa ya, tapi sudah sangat semangatnya asik ya. Asik, bahasanya juga bagus, lancar Bu Chong, itu ya. mantap pokoknya. Lanjut saja ke Pak Metopo, silakan Pak Metopo. Ya, kasih Pak. Selamat siang Bu Susanti. Baru kali ini saya untuk Pak. Ya. Kalau dari saya itu lebih kurang sama seperti dari Bu Yenita, dan untuk berdoa tadi mau saya bahas, tapi Ibu udah jelaskan sendiri, jadi nggak perlu lagi lah saya bahas. Jadi pokoknya dari awal sampai akhir udah saya rasa bagus Bu. Ya udah nggak ada lagi. Karena gini, tadi seharusnya kan Ibu Tri yang tampil kan, tiba-tiba Bu Chong macam itu, Ibu Chong mendadak itu ya, juga itu ada bisa membuat tidak konsen juga seperti itu ya. Pindah apa ya, artinya kita sudah lihat secara umum. Nah, silakan langsung Bu Muriko untuk memberikan masukan. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Susanti. Ya, selamat siang Bu. Saya aja semangat dengar Ibu mengajar, apalagi murid-murid ya Bu ya. Sangat menyenangkan. Banyak yang melupakan. Tadi memang sebenarnya saya mau komentarin masalah pembukaan tadi, Ibu lupa berdoa. Ternyata Ibu sudah menyadari. Ya, saya rasa untuk tampilan Ibu sangat bagus ya Bu ya, semangat, kemudian medianya menarik, kemudian dengan media yang menarik dan suara Ibu yang bersemangat, terus kemudian interaksi Ibu dengan anak-anak yang yang interaktif sekali lah, pokoknya yang nyambung, anak-anak pun senang gitu. Terus Ibu juga bisa menghidupkan suasana lah gitu, mancing menggali kemampuan siswa dan sebagainya. Nah, mungkin hanya itu seperti saya setuju dengan Bu Yenita tadi tentang tadi itu masalah pertanyaan itu kan, sebutkan pertanyaannya dulu baru tunjuk anaknya biar anak tidak shock gitu Bu. Kemudian tentang LKPD juga, itu juga bacakan dulu petunjuknya, baru minta anak untuk mengerjakannya seperti itu. Nah, untuk secara keseluruhannya luar biasa, dengan waktu yang panjang Ibu, dengan semangatnya, dengan tanpa perubahan suara dan sebagainya, itu luar biasa. Saya jempol Ibu.
Ya, makasih. Saya ada akhirnya di tengah grogi Bu, karena teringat tidak lupa berdoa tadi. Jadi buyar saya. Ya nggak apa-apa. Udah bagus Ya, Pucang. tapi saya sudah oke sekali ya, oke sekali. Suaranya lancar, kemudian saling terhubung antara mata pelajaran satu dan lainnya. Tidak macam apa namanya keterhubungan tidak terpaksa gitu ya. Menarik bagi anak ya. Nah itu saja. Terima kasih Bu Ujung ya. Selamat ya, kita berikan aplaus dulu Ujung ya.